Oh, berdua dengan suami. Sudah manasik sudah? Oke. Terakhir ya tanggal 78. Oke, kita bahas ya. Supaya apa tujuannya? Supaya mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan dari ibu yang akan berangkat dan kita semua sehingga tidak ragu lagi. Kita mulai? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kalau kita melakukan perjalanan umroh, itu banyak hal yang belum tersampaikan di luar, maka kita sampaikan dalam majelis ini sebagai catatan supaya ibu ahlul bait bisa berangkat dengan baik dan tenang. Boleh saya tahu landingnya di mana? Padang terus kemana lagi? Langsung Mekah atau Madinah? Oh, Madinah duluan. Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita langsung ke umrohnya aja ya. Kalau ibu langsung dari Madinah, kemudian hari keempat atau kelima berangkat ke kota Mekah, di Madinah kan kita belum umroh ya. Di Madinah itu kita masih ke Masjid Nabawi gitu ya, ke Raudho ya kan. Itu belum umroh itu. Itu masih ziarah. Nanti kita jelaskan juga bagaimana yang dilakukan di Masjid Nabawi. Karena terkait dengan orang berada di Raudho selama ini masih banyak kelirunya. Oke, kita bahas dulu umrohnya. Dari Madinah kan ibu mau ke Mekah. Nanti biasanya ibu ngambil mikot di tempat yang namanya Bir Ali. Nama mikotnya, tempat mikotnya adalah Bir Ali. Saya ambil yang penting-penting aja karena ibu juga udah dijelaskan dalam manasik. Yang paling penting sebelum ibu sholat 2 rakaat di Bir Ali, nanti kita diarahkan untuk sholat 2 rakaat di Bir Ali. Kan dari Madinah dulu baru Mekah. Kan umrohnya di Mekah, di Madinah bukan umroh. Nah, niat umrohnya itu saat kita berada di Bir Ali, kalau landingnya di Madinah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum hal yang paling penting detail jarang tersampaikan, setelah ibu sholat 2 rakaat, kan ibu kembali tuh ke bis. Biasanya niat umrohnya dibacakan oleh tour guide-nya di bis. Nah, sebelum ibu sholat 2 rakaat, ibu dan kita semua yang insya Allah akan berangkat. Amin. Nah, entah kapan ya, tapi berangkat dulu lah insya Allah. Itu pastikan anak kerudungnya betul-betul ketutup. Jadi jangan ada satupun rambut yang keluar. Karena kita mau umroh. Oke? Dipastikan kaos kaki kepake. Dan dipastikan minyak angin dihempaskan dulu. Minyak angin, minyak telon itu dihempaskan dulu. Jangan dipakai. Dipastikan kalau mau pakai sunscreen lah. Tahu sunscreen enggak? Apa namanya tuh? Anti radiasi. Kalau ibu-ibu masih muda tuh takut biasanya tawaf kalau kena itu. Pastikan yang tidak berbau. Karena udah nggak boleh pakai wangi-wangian selama umroh. Jadi turun dari bis, waktu mau sholat 2 rakaat ke Masjid Bir Ali, sebelum umroh pastikan kaos kaki terpakai, ini ketutup semuanya, anak kerudungnya dirapikan dulu. Oke? Nah, karena kalau kelihatan sekali aja, sedikit aja, maka nanti kena dam. Nggak boleh, nampak auratnya. Oke? Nah, setelah itu ada kemungkinan ibu ke hotel dulu, baru mulai umroh. Kan tadi udah niat ya, mikot ya, nawaitu umrotan, labbaikallahumma umrotan. Nah, setelah itu ibu balik nyampe di Mekah, biasanya ibu akan diarahkan ke hotel. Nah, di hotel nih perhatikan, saya ambil yang penting-penting aja. Kan belum tawaf nih, masih ke hotel. Usahakan pertama jangan nanti nyampe ke hotel, gosok gigi lah dulu. Jangan. Gosok gigi dulu batal dia. Ada Pepsodent yang dia itu berbusa dan berbau. Cuci muka lah dulu. Jangan. Ya, usahakan aurat tidak dibuka sama sekali walaupun dengan teman sekamar perempuan. Kalau mau wudu, batal wudu boleh. Dari ihram sampai tawaf, dari mikot sampai tawaf boleh batal wudu, nggak apa-apa. Nanti tinggal di hotel ngambil wudu lagi. Tapi jangan aneh-aneh, jangan buka kerudung, jangan pakai pembersih wajah, jangan pakai gosok gigi dulu, jangan. Nah, nanti pakai wangi-wangian batal lagi dia, paham ya? Nah, setelah itu kan ibu tawaf ya, nyampe ke Masjidil Haram, ibu tawaf. Nah, tawaf itu gampang aja. Nanti kalau tour leadernya nggak mengucapkan, ibu nggak dengar, nanti ibu bayangkan aja, saya juga nggak tahu ibu sebelumnya udah berangkat atau belum. Ini Ka'bah ya. Ini Ka'bah ini kan ada namanya Hajar Aswad ya. Mulainya kan nanti dari Hajar Aswad tuh. Tawaf tuh gampang bu. Dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim. Yang kayak lampu. Dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim. Itu ibu cukup ucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Itu dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim. Itu yang dibaca sunnahnya. Kan pendek aja tuh. Nggak sampai ke ujung itu. Hajar Aswad ke makam Ibrahim itu setengah baru. Kan Hijr Ismail nanti di sini. Nah,
Dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kan dari sini sampai sini. Sampai ke makam Ibrahim. Dari makam Ibrahim sampai ke rukun Yamani. Nah, sebelum Hajar Aswad. Jadi melewati titik Hijr Ismail, rukun Iraqi sampai ke rukun Yamani. Jadi 3 titik dari makam Ibrahim, sudut 1, sudut 2, sudut 3. Sampai sudut ketiga, ini bacanya apa? Doa banyak-banyak. Ini doa mustajab ini. Biasanya kalau ustadznya membimbing, dari titik ini sampai ke rukun Yamani, kalau ibu ikutin apa yang dia ucapkan, isinya doa semua. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana zolamna anfusana. Cuman kan tidak semua tour leader mau mengucapkan itu. Kalau tour leadernya nggak mau mengucapkan itu, nanti ibu dari sini sampai sini doa aja banyak-banyak. Bila perlu ibu tulis doanya. Ini doa mustajab ini. Tadi dari Hajar Aswad sampai makam Ibrahim ngapain? Baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari sini sampai rukun Yamani, doa banyak-banyak. Dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu aja. Dari Hajar Aswad sampai makam subhanallah walhamdulillah. Dari makam sampai ke rukun Yamani, doa banyak-banyak. Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina. Gitu aja. Mau diam-diam aja, tour leadernya nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu baca dalam hati. Ya kan? Itu kalau dia ngomong, biasanya saya dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani, saya selalu kuat-kuat doa. Nanti dari sini sampai sini saya bilang sama jemaah, ini silakan doa masing-masing. Tadi kan doa sama-sama udah dari makam Ibrahim sampai Iraqi. Selanjutnya itu silakan doa. Begitu aja. Tawaf gitu aja. Jadi nggak ada ribet-ribet. Cuman ada hal yang perlu ibu perhatikan dalam tawaf. Selama tawaf 7 kali, jangan pernah masuk ke Hijr Ismail. Masuk ke Hijr Ismail, belum selesai tawaf, batal tawafnya. Karena Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Sementara kita harus mengelilingi Ka'bah. Kalau masuk dalam Hijr Ismail, itu kita ngotot, masuk dalam Hijr, batal lah tawafnya. Karena kalau masuk dalam Hijr Ismail, itu nanti itu berada dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Suatu ketika Fatimah pengen sholat dalam Ka'bah, apa kata Rasul? Sholat kau di dalam Hijr Ismail, bagaikan sholat di dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah tuh sampai ke Hijr Ismail. Iya dong. Kan yang membangun pertama kali Ka'bah itu Ibrahim dan Ismail. Bukti Ibrahim membangun Ka'bah, ada makomnya di situ. Tidak lama datang Ismail, ayah aku bantu ayah. Diambilnya batu, ditaruhnya di Hijr Ismail. Dulu Ka'bah tuh sampai ke Hijr Ismail. Lama-kelamaan diperkecil saja. Seperti kondisi sekarang. Jadi siapa yang ibu sempat ke Hijr Ismail, itu ibu sudah bagaikan ibu sholat di dalam Ka'bah. Jadi jangan tawafnya masuk ke Hijr Ismail. Itu paling pantang, tidak boleh. Saya pernah dapat kabar orang haji masuk Hijr Ismail. Batal. Jadi waktu tawaf tuh sabar dulu. Jangan ya. Oke? Sampai sini paham? Nah yang paling gak boleh lagi dalam tawaf adalah menengok ke belakang. Jadi pastikan bahu kiri itu tetap di Ka'bah. Kalau suaminya di belakang, orang tuanya di belakang, lalu ibu kemudian menengok ke belakang, woi, jangan. Batal. Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kalau berputar bahu ibu, batal. Jadi jalannya lambat-lambat aja. Atau tengok ke belakang aja, nenek aman, besti, ya ada aman lah tuh. Jadi jangan cari-cari balik ke belakang, batal. Umrah yang terakhir, udah 2 kali saya ngalamin, lagi tawaf, ada ibaratnya orang jamaah online lah, yang ngelihat saya, lagi saya bimbing jamaah. Karena suara saya gede, mungkin ketara ya, waktu saya labbaik Allahumma labbaik. Ada salah satu jamaah dari Sulawesi, dia nangis-nangis, pas saya tawaf dia peluk saya, Ustazah Nela, ya Ustazah Nela saya ini udah online apa, TikTok entah apa lagi kan, dari ini saya ini sama Ustazah. Oh iya bu, peluk Ustazah, minta peluk lah dulu peluk. Tapi ibu dari mana nih? Tuh jemaah saya di depan, ande-mande, ibu udah mundur loh. Jadi saya bilang, ibu ayo ikut tawaf aja dulu, ikut tawaf sama saya dulu. Akhirnya saya bimbing tawaf sampai akhir. Baru saya kembalikan ke grupnya, karena dia tuh udah batal tawafnya, karena dia udah ngejar saya ke belakang. Nggak boleh, tawaf itu kelilingi Ka'bah. Mau ibu ketemu siapa aja, entah Fatimah versi terupdate, ibu ketemu, jangan ibu kejar dia, tawaf aja lah dulu. Oke? Nah itu nggak boleh, itu paling pantang. Kemudian selanjutnya adalah
Yang tidak boleh lagi dalam tawaf itu adalah kentut atau buang angin. Jangan ragu, jangan sungkan kalau ibu kentut, keluar aja dari bagian jamaah atau minta tolong sama tour leadernya. Kan ada dua, di sana ada satu orang, dari sini ada satu orang. Minta antarkan aja wudhu atau ibu bawa semprot-semprotan aja. Nanti keluar dari bagian tawaf itu, ibu nyemprot-nyemprot untuk wudhu di ujung. Nanti ibu balik lagi ke titik tadi, lanjutkan tawafnya sendiri. Mereka pasti akan nunggu kita saat mereka minum air zam-zam dan sholat tawaf 2 rakaat. Hah? Kalau kentut, apa namanya tadi? Hah? Hah? Oh, nggak kedengeran? Gitu caranya. Oke? Kentut tidak boleh. Batal wudu nggak boleh. Kalau sa'i tahalul boleh batal wudu. Kalau tawaf tidak boleh. Jadi penting udah bayar mahal, kalau ngambil wudu jangan ego, kalau batal wudu ambil wudu aja lagi. Nanti tinggal tambah aja lagi tawafnya. Tuh, itu jarang tuh disampaikan di manasik tuh. Nah, jadi kalau wudu batal, ambil wudunya lagi. Gimana lah caranya? Semprot-semprot juga boleh. Keluar dulu, semprot-semprot. Bawa aja, lebih baik dibawa. Kalau ibu tahu di mana sebenarnya, kalau orang suka bilang toilet di Masjidil Haram itu jauh, deket aja. Setiap di bawah tangga itu ada tempat wudhu. Di mana ada tangga situ tempat wudhu. Tapi kalau ibu kesusahan, ibu bawa aja kayak sanitizer. Lalu kemudian ibu semprot ke wajah. Kan pasang niat, semprot. Ya. Kemudian tangan, gak usah disingsikan dengan bajunya aja. Semprot, gak apa-apa. Kepala, tep. Kaki, kaos kaki, siram aja. Semprot aja. Tapi kalau ibu mau ngambil wudhu, tempat wudhu tuh deket aja. Orang aja yang bilang jauh. Karena ibu cukup keluar, naik tangga 4, ketemu naik tangga yang kecil-kecil tuh, yang bukan tangga, bukan eskalator ya, nanti akan ketemu tempat wudhu tuh sepanjang masjid ada. Di belakang setiap di bawah tangga. Gitu. Tapi yang paling penting tawaf tidak boleh dalam keadaan wudhu. Dalam keadaan batal wudhu. Oke? Setelah itu kan ibu ngambil posisi ya. Ibu ngambil posisi di depan multazam untuk sholat sunat tawaf. Kan gitu, setelah tawaf kan disuruh tuh, ayo lakukan sholat sunat tawaf 2 rakaat, ambillah posisi di depan multazam. Apa itu multazam? Ini kan ada pintu Ka'bah, ini ada Hajar Aswad. Di antara itulah multazam. Jadi multazam itu bukan pintu Ka'bah. Multazam itu bukan Hajar Aswad. Antara pintu dengan Hajar Aswad, itulah dinding Ka'bah. Antara pintu dengan Hajar Aswad, itulah yang dinamakan multazam. Setentang sholat 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat tawaf 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Clear sampai sini? Setelah ibu ngambil lakukan sholat sunat tawaf, maka minumlah air zam-zam. 1, sunnah minum air zam-zam adalah duduk. Jangan tagak-tagak minumnya. Kemudian nanti dibaca aja bukunya. Ada buku doa membaca air zam-zam. Kemudian air zam-zam itu, ingat ya, al-zam-zam, al-ma'u zam-zam ma yuridukum. Air zam-zam itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita minum air zam-zam itu doa dalam hati. Kita pengen apa? Itulah jadinya. Kalau kita pengen minum air zam-zam itu pengen cerdas, maka kita akan cerdas. Kalau minum air zam-zam itu pengen diangkat penyakit, maka penyakit kita akan diangkat. Kalau minum air zam-zam itu adalah karena inginnya ketenangan hati, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Minum zam-zam itu sesuai dengan maunya kita. Setelah diminum, lalu kemudian ambil air itu, tumpahkan aja ke ubun-ubunnya. Tumpahkan ke ubun-ubunnya, niatkan supaya kita sehat. Untuk minum air zam-zam, ingat ya, ikut sunnah ya. Minum, lepas, minum, lepas, minum, lepas. Jangan guluk, berdiri pula lagi. Oke? Nah, setelah itu ibu tahalul kan? Ini karena udah akan ada manasik buat ibu-ibu, saya sampaikan yang penting aja. Yang penting, yang jarang dibahas tapi sangat fatal. Ibu kan setelah itu adalah sa'i kan? Sa'i itu kan lari-lari kecil ya. Udah sa'i ikuti aja lah ya sa'i. Nah di ujung sa'i nanti akan ada yang namanya tahalul. Tahalul itu adalah potong rambut. Kemarin ada jemaah saya setelah sa'i hanya udah potong rambut dong. Nggak sih. Jadi harus dipotong, itu rukun umrah. Nah caranya begini. Nanti biasanya tour leadernya akan minta potongan dulu dengan orang Arab. Karena yang bisa motong hanya orang yang udah dipotong. Tidak bisa langsung motong kalau kita belum dipotong. Ibu jangan saling motong.
Woi gunting, aku lah dulu. Tadi belum lagi. Nggak bisa. Jadi ikuti aturan. Tour leadernya biasanya akan minta potongkan. Misalnya kalau saya nih, saya minta potongkan dulu sama orang Arab. Potongkan. Dah. Setelah itu saya baru potongkan ibu. Ibu baru boleh potongkan kawan. Ibu potongkan kawan, potongkan kawan. Atau biasanya kalau nggak ada tour leader laki-laki, potongkan dulu istrinya. Baru istri potong suami, suami potong laki-laki lain. Paham? Untuk motong dan mau urusan memotong ini banyak yang keliru. Karena jarang tersampaikan secara detail. Minta potongkan rambut, dia kayaknya jilbabnya. Nih nampak auratnya. Nampak auratnya, tidak bisa seperti itu cara tahallul. Buka nih woi katanya, nampaklah auratnya. Caranya gimana? Angkat kerudungnya, yang tukang potong nyuruh ke bawah. Potong. Paham? Itu wilayah umum. Tempat tahallul wilayah umum. Hati-hati sekali. Ini saya sampaikan detail betul. Jangan sampailah di ujung beko nampak lu aurat. Itu biasanya saya sampaikan. Jangan lakukan apapun sebelum ada instruksi. Hanya dibuka-bukanya nih katanya. Kan yang paling penting saat setelah mikot, setelah mikot kan biasanya ke hotel dulu. Itu jangan gosok gigi. Itu paling penting tuh. Dibukanya sadu. Shit. Sirat lu aduh mah waktu 2 jam sebelum tawaf katanya. Lepane wak di bis katanya. Itu hati-hati. Jadi pas dibukakan kerudungnya, tukang potongnya harus nyuruh. Nyuruh tuh apa? Dari bawah motong. Tetap jangan orang lain lihat. Wajib, Bu. Rukun, Bu. Tahallul adalah rukun dalam umroh. Setelah itu, selesai sudah umroh. Itu hal yang paling penting menurut saya yang jarang tersampaikan. Saya simpulkan sebelum kita ke Madinah. Ya, bicara Madinah maksudnya. Satu, antara ihram dengan tawaf, sebelum niat, pastikan tidak ada rambut yang kebuka, kerudungnya diperbaiki, anak kerudungnya diperbaiki, kaos kakinya dipakai. Sebelum pasang niat umrah. Setelah nyampe di Mekah, dari Bir Ali nyampe Mekah, antara itu nanti kalau ke hotel jangan pakai pembersih wajah, jangan pakai skincare yang pakai wangi-wangi. Kalau mau pakai skincare takut hitam, pakailah yang tidak wangi. Jangan lagi pakai minyak-minyak itu. Minyak-minyak apalah ibu tuh kalau di pesawat, sebanyaknya minyak lah. Jangan pakai dulu sampai selesai umroh. Nyampe di kamar jangan dibuka auratnya. Memang 2 jam waktu diberikan untuk istirahat biasanya sebelum tawaf. Tapi jangan buka-buka, tenang aja dulu. Oke? Kemudian yang kedua adalah tawaf usahakan jangan masuk Hijri Ismail. Tidak boleh sama sekali. Kemudian jangan nengok ke belakang, bagu kiri harus tetap berada di sebelah kiri. Ya, tidak boleh tawaf tengok pelangak-pelongok. Kemudian yang ketiga, usahakan minum air zam-zamnya, dibaca doanya sesuai dengan yang kita mau. Kemudian diserahkan ke ubun-ubun, itu sunnahnya. Kemudian setelah itu hati-hati sa'i, setelah itu ibu tahallul hati-hati nanti nampak kerudungnya. Saya yakin ini yang paling penting buat perempuan. Oke? Sampai sini clear? Tahallul itu adalah setelah kan rukun umrah itu niat. Tawaf. Ya kan? Sa'i. Tapi kalau sholat sunat tawaf dengan minum air zam-zam itu kan gak wajib ya, sunnah. Tapi biasanya setelah tawaf orang langsung diarahkan minum. Setelah tawaf diarahkan sholat sunat tawaf langsung minum air zam-zam. Karena istirahat dulu kan. Baru sa'i. Setelah sa'i, sofa marwah, nanti ada namanya rukun umroh yang selanjutnya namanya tahallul. Tahallul itu potong rambut 3 helai rambut. Setiap orang ini harus dipotong 3 helai. Potong rambut. 3 helai aja. Nyampe di hotel antara ihram dengan tawaf. Boleh. Enggak. Antara ihram di Bir Ali, kan dari Bir Ali, ibu kan di Bir Ali kan, mikotnya kan. Nanti kan ibu nyampe ke Mekah, biasanya akan ke hotel dulu. Boleh batal wudu, ambil wudu, tapi ibu pakai baju nih, pergi ke kamar mandi. Jangan nampak auratnya. Boleh zikir, sholat sunat boleh. Ya kalau tidur bentar boleh, tapi jangan dibuka auratnya nanti ambil wudu lagi.
Biarpun. Yang memotong rambut tadi harus muhrim. Perempuan dengan perempuan bisa. Harus muhrim. Biasanya kan saya minta potongkan dulu, saya potongkan Kak Mia potong-potong, kan sesama perempuan. Suami istri boleh. Oke? Lagi tawaf, buang angin, lanjutkan, jangan ngulang. Misalnya kita dari Hajar Aswad, udah 3 kali putaran sampai rukun Yamani, buang angin. Keluar, ambil wudhu, balik lagi ke rukun Yamani. Ya, balik lagi ke titik terakhir, lanjutkan 4 lagi. Ya, gitu. Ngambil wudhunya, kalau ibu bisa pergi ke tempat wudhu, pergilah. Dia nggak jauh. Kalau nggak bisa, bawa tempat semprot gitu. Biasanya kalau naik Malaysia Airlines, dia kasih semprot-semprotnya. Ya, kalau nggak naik Malaysia Airlines, dia ya bawa aja lah dari rumah. Semprot-semprot itu kayak sanitizer. Isinya air putih. Sengaja aku mengambil wudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Semprotkan ke mukanya, tangan, basahkan aja baju, nggak usah sing-singkan lengan baju, karena kita di tempat umum. Kepala, semprot aja. Kemudian kaki, semprot aja kaos kakinya, udah. Atau pakai air zam-zam boleh. Cari air zam-zam, wudhu boleh. Hah? Iya, 3 kali. Oke? Ini yang penting-penting. Apa? Iya. Hah? Sedikit aja. Iya, semprot aja. Oh, jangan sampai mandi pula ibu. Ya ingat, tawaf itu dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Betul. Telinga sunnah bu. Telinga tidak rukun wudhu. Tak pakai telinga enggak apa-apa. Enggak pakai telinga enggak apa-apa. Enggak basuh telinga enggak apa-apa. Tetap 3 kali. Cebok tuh sunnah bu, kecuali ibu sak pipis. Muka, niat, muka, tangan, kepala, kaki. Iya. Udah? Yuk, ini yang paling penting nih tentang umrohnya bu. Semoga bisa membantu ibu ahlul bait yang mau berangkat umroh ya. Nah, yuk kita ke Madinah. Yuk kau bolak balik kok. Nah, biar clear dulu tadi umroh dulu. Sekarang kan ibu ada di Madinah juga nanti. Ya, itu kan tadi kejadian di Mekah. Sekarang kejadian di Madinah. Yuk kita ke Raudhah, Bu. Yang salah-salah selama ini adalah Raudhah itu adalah tempat antara makam dengan makam. Jadi pura-puranya ibu masuk Raudhah, nanti sebelah kanan akan ada kayak mimbar masjid kita juga. Itu mimbar Rasulullah ketika pertama kali ketika Rasulullah khutbah di Masjid Nabawi. Sebelah kiri nanti ibu akan tengok hijau aja. Nanti kalau yang udah pernah, alhamdulillah. Kalau yang belum pernah bingung tuh yang mana makamnya nih, hijau aja semua. Ada antara ini tiang hijau, tiang hijau, tiang hijau. Jadi ada 3 kotak. 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Kalau dulu tanda Raudhah itu adalah karpet hijau. Sekarang semua karpet sudah hijau. Jadi yang manakah yang Raudhah? Nanti cari aja tiang warna kuning tapi tour leadernya tahu kok. Ya, tahu kok. Jadi masuk ke Raudhah, orang banyak keliru. Dia nganggap hijau. Ini kan Raudhah tuh kayak dinding ini, Bu. Dinding pertama hijau, nanti ada tiang, dinding kedua, ada tiang, dinding ketiga. Kan ada 3 tuh, 3 kotak. Orang menganggapnya adalah dinding pertama adalah makam Abu Bakar. Dinding kedua adalah makam Umar. Dinding ketiga adalah makam Rasulullah. Enggak gitu ceritanya, Besti. Yang dinding pertama itu kosong. Isi semua makam ada di tengah. Yang di ujung sana juga kosong. Jadi makam Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah itu dinding yang tengah. Itu catatan. Dah. Jadi ketika ibu masuk Raudhah, nggak apa-apa masuk aja. Ketemu dinding pertama itu kosong. Dinding yang pertama aja, tengoknya nanti nampak tuh antara tiang dengan tiang kosong. Masuk ke dinding kedua agak ke depan sedikit, nengok ke kiri, disitulah ibu baca Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Kalau ada nanti Kak Mia dan teman-teman lain titip salam untuk Rasulullah kepada ibu, ibu bacanya gini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Min. Dari siapa tuh? Min Kak Mia. Atau banyak kali yang titip salam sama ibu. Min muslimina wal muslimat. Jadi bacanya di tengah. Ibu ndak usah sampai ke depan. Mendesak-desak dengan orang-orang. Nah ini orang karena nggak paham, pengennya ke depan. Padahal di depan tuh kosong. Makam tuh di tengah aja. Yang di tengah itu adalah rumah Aisyah dulunya. Jadi makam Rasulullah itu sebagai ilmu saja, itu adalah rumah Aisyah. Karena Rasulullah tuh meninggalnya di dalam rumah Aisyah. Nabi itu di mana dia dimakamkan, dimatikan, di situ dia dimakamkan. Semua Nabi seperti itu. Di mana dia meninggal, di situ dia dimakamkan. Di mana dia meninggal, di situ dia dimakamkan. Dan Rasulullah meninggal di rumah Aisyah. Jadi makam Rasul yang ibu besok pergi ke Raudhah itu adalah mantan rumahnya Aisyah. Jadi cerita seperti ini. Ini kamar bu. Bentar, ini kamar nggak? Ini kamar nih. Samping ini kamar nih. Nah, di sini ada pintu, itu adalah kamar Aisyah. Rasulullah tuh meninggalnya di ruang tamunya Aisyah. Di ruang tamu. Jadi dibayangkanlah seperti ini. Rasulullah tuh meninggal di kursi ruang tamu. Disaksikan oleh Fatimah dan Aisyah. Fatimah itu adalah anak Khadijah yang dibesarkan oleh Aisyah. Tapi umur Fatimah lebih tua dibanding umur Aisyah. Ya kan? Dua orang itu yang menyaksikan Rasulullah meninggal. Jadi ketika Rasulullah meninggal, itu langsung digali tanah di bawah itu. Langsung digali. Langsung di situ. Memang seperti itu. Semua Nabi seperti itu. Nabi Ibrahim meninggalnya di Palestina. Ya, Nabi Isa meninggalnya juga di situ. Di situlah langsung digali, disitulah dimakamkan. Jadi lama loh Aisyah itu masih kamarnya di situ. Setiap Aisyah keluar dari kamar, Aisyah selalu ketemu dengan makam Rasulullah. Aisyah suka bicara, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lama loh dia satu rumah dengan makamnya Rasulullah. Nah lama setelah itu Abu Bakar minta kepada anaknya. Anak Abu Bakar itu kan Aisyah. Aisyah itu kan anak Abu Bakar. Anak aku pengen lah makamku di samping makam Rasulullah. Di samping makam suamimu. Boleh ayah? Meninggal Abu Bakar, ditambahlah di depan. Jadi semuanya itu letaknya di tengah, Bu. Dia dempet, bukan di sini makam Umar, bukan gitu, Bu. Semua itu di tengah. Dempet lah. Nah, disinilah dibuat makam Abu Bakar. Jadi posisinya tuh seperti ini. Ini adalah kepala Rasulullah, ini kaki Rasulullah. Jadi disinilah Abu Bakar. Jadi kepala Abu Bakar itu di bahunya di bahunya Rasulullah. Jadi dia apa namanya tuh ya? Enggak berderet doh, berjenjang. Jadi berarti bapaknya dong. Lama loh Aisyah tidur di rumah yang di situ ada makam bapak dan suaminya. Ketika keluar rumah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abi. Tidak lama setelah itu Umar bin Khattab minta juga. Aku pengen juga lah makam samping makam Abu Bakar dan Rasulullah. Dibuatlah yang ketiga. Di samping Abu Bakar. Tapi kepalanya Umar di bahunya Abu Bakar. Berarti posisi kepala Abu Bakar di pinggangnya Rasulullah. Ini tidak berderet tapi bertangga. Tapi Umar bin Khattab ini kan bukan siapa-siapanya Aisyah. Abu Bakar kan bapaknya. Umar kan bukan siapa-siapa. Umar itu punya anak namanya Hafsah. Hafsah itu istri Rasulullah tapi kan bukan Aisyah. Paham ya? Akhirnya seganlah Aisyah. Barulah Aisyah pindah rumah. Setelah ada di situ makam Umar bin Khattab. Jadi posisi ketiga-tiga ini adalah di tengah ya Bu. Nanti Ibu ingat-ingat aja, nyampe sana ingat saya, doakan saya juga ya Bu ya. Nah jadi Ibu datang, masuk, tengok sebelah kiri. Oh ini yang pertama nih, bukan ini doh. Masuk lagi ke depan, bukan masuk ya, agak jalan sedikit ke depan, tengok yang di tengah. Di situlah Ibu ucapkan Assalamualaikum. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, min. Nah, min kulli muslimin atau min jamaah. Sampaikan salam. Nah catatan yang paling penting, Raudhah itu tempat mustajab doa. Jadi ibu bukan melarang dan banyak-banyak bana sholat di situ. Sholat cukup maksimal 4 rakaat aja. Karena di Raudhah cuma maksimal 11 menit. Normalnya. Kecuali kalau kita bisa keliok dengan polisinya. Jadi sholatnya cukup 4 rakaat. Bisa sholat hajat dan sholat tahiyatul masjid. Kenapa sholat hajat? Karena kita banyak ingin doa di situ kan. Dengan tahiyatul masjid. Atau tahiyatul masjid dengan sholat hajat. Atau sholat hajat aja. Atau tahiyatul masjid aja 2 rakaat aja.
Setelah ibu sholat salam kanan salam kiri, ibu segera berdiri. Jangan duduk, nanti ibu keinjak. Ibu segera berdiri saja. Setelah sholat 2 rakaat, orang banyak nggak paham, sholat 8 rakaat, pas mau berdoa udah diusir, nggak jadi doa. Sholat bisa di mana aja, Bu. Sunnah sholat di raudhah cuma 2 rakaat kok perintahnya, Bu. Jadi mesti tahu kita mana yang penting, mana yang nggak penting nih. Bukan saya melarang ibu sholat, takutnya ibu nggak sempat doa di raudhah. Ya kan? Nah, lalu ibu berdiri, setelah ibu berdiri, ibu berdoalah sebanyak-banyaknya. Bawa catatan kalau bisa. Dan ingat doa tuh ngadap ke depan, ke kiblat. Jangan ngadap ke makom, nanti syirik. Jangan ngadap ke mimbar, nanti syirik juga. Ngadapnya ke depan saja. Doa saja. Nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak kenapa-napa. Mau belakangan juga bisa, nggak ada masalah. Nanti tinggal kumpul aja di luar. Itu sih yang paling penting dalam beberapa hal yang mungkin jarang tersampaikan di manasik. Saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.